Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa kembali sahabat Dira di rumah, siswa-siswi SDIT dan SMP Al-Falah. Semoga kita semuanya masih bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Terlebih kita berada di pertengahan di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa memaksimalkan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Telah hadir di studio kita Ustadz Said Ba'umar. Beliau adalah salah seorang dari Dewan Pengawas di Yayasan Ukhuwah Islamiyah Al-Falah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah masih diberi kesehatan, diberi kekuatan. Alhamdulillah. Iya. Begini Ustadz, untuk tema obrolan kita kali ini kan tentang nuzulul Quran. Ya. Nah, artinya di bulan suci Ramadan ini kan erat kaitannya dengan turunnya Al-Quran. Ya. Ditambah lagi siswa-siswi di sini di SDIT dan SMP Al-Falah kan programnya tahfidzul Quran. Ya. Nah, dari yang kita bahas yang tentang tema nuzulul Quran ini, yang ingin kami tanyakan Ustaz, Ya. bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran untuk pesan buat sahabat Dira di rumah biar semakin bersemangat. Ya. Ya. Tafadhol Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Dira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi SDIT dan SMPIT Al-Falah. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Ya. Artinya Allah masih sayang sama kita. Karena pada bulan suci Ramadan ini Allah melipat gandakan semua amal ibadah kita. Dan kaitannya dengan Al-Quran, Ramadan itu sangat erat sekali. Karena di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran,
hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bahwa pada bulan suci Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia sekalian dan sekaligus menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Karenanya pada bulan suci Ramadan orang mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Kaitannya dengan Al-Qur'an, maka kita sebagai umat Islam tentunya wajib untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Bagaimana cara yang baik kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, terlebih lagi di bulan suci Ramadan? Maka meningkatkan interaksi dengan Al-Qur'an dengan cara sering membaca Al-Qur'an, sering mentadaburi isi Al-Qur'an, kemudian menghafalkan Al-Qur'an, dan kemudian menghafalkannya dan mengamalkannya. Jadi ada beberapa tahapan dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Mungkin yang pertama kita bisa mendengar bacaan-bacaan Al-Qur'an. Ya, sekarang ini kan banyak MP3 ya, melalui YouTube juga bisa didengar, dipilih kori-kori yang baik, didengar. Kemudian setelah kita mencoba mendengar, mencoba lagi dengan membacanya. Karena membacanya ini sungguh pahalanya sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man qara min kitabillahi harfun falahul hasanah wal hasanah bi asyra amsalihha la yaquluna alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wa mim harfun. Adalah junjungan kita Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengingatkan, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Rasulullah menegaskan bahwa tidaklah aku katakan kalau alif lam mim itu satu huruf, tidak, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kita bisa bayangkan berapa juta kebaikan yang akan kita dapatkan kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana cara menghatamkannya? Tentunya ada metode yang bisa kita gunakan. Setiap habis sholat fardu, coba biasakan kita baca 4 halaman saja. Kalau 4 halaman itu tidak banyak, hanya 2 lembar ya, 4 halaman ya. Jadi satu hari setiap sholat fardu selesai, maka kita telah membaca 1 juz. Karena kita sudah membaca 20 halaman, dan Al-Quran itu hanya terdiri kurang lebih 560 halaman. Jadi praktis sebelum 1 bulan kita sudah menghafal, membaca Al-Quran, menghatamkannya dalam 1 bulan. Itu. Yang ketiga, setelah kita membaca, maka cobalah kita untuk menghafal. Sedikit-sedikit kita tambah hafalan kita. Jangan selesai Ramadan hafalan kita itu-itu saja, tidak meningkat ya. Jadi tetap gitu, ada tambahan sedikit nanti setelah Ramadan ini. Setelah kita mencoba untuk menghafal, mencoba mentadaburi, dibaca terjemahannya, supaya kita tahu apa yang kita baca itu, kita mengerti. Paling tidak bacaan-bacaan Quran yang pendek yang sering kita gunakan ketika kita melaksanakan sholat, kita tahu artinya, sehingga dalam melaksanakan ibadah kepada Allah itu mengerti. Kalau orang mengerti itu rasanya lebih nikmat. Nah, setelah kita mentadaburi, maka kewajiban kita adalah mengamalkan isi Al-Quran. Jadi begitulah gambaran praktisnya cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi mulai dari mendengar, kemudian membaca, kemudian menghafal, kemudian mentadaburi, dan terakhir mengamalkan. Ya, itu aja kira-kira sahabat Dira. Luar biasa sekali ya Ustaz ya. Masya Allah. Interaksi kita dengan Quran ya, dengan aneka tahapannya. Ya. Kemudian ada lagi Ustaz nih. Yang kedua, Al-Quran disebut juga as-syifa. Ya. Apa kaitannya membaca Al-Quran dengan kesehatan kita gitu Ustaz? Ya. Mohon dijelaskan Ustaz. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah
wala yazidu zalimina illa khasara. Ya, bahwa diturunkannya Al-Quran itu sebagai penyembuh dan sebagai rahmat, dan tidak akan bertambah ya kebaikan ini buat orang-orang yang zalim, kecuali dia mendapatkan kerugian. Jadi orang-orang zalim kalau dengar bacaan Quran itu dia tidak dapat apa-apa, tapi tambah rugi saja. Sebaliknya buat kita, ketika mendengar bacaan Quran, dia menjadi penawar, menjadi obat bagi kita, sekaligus rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, obat yang dimaksudkan ini ya, ada obat untuk jasmani, ada juga obat untuk rohani. Untuk rohani, untuk batin kita, Al-Quran ketika dibaca dapat menghilangkan penyakit hati. Ada hasad, ada kedengkian, kemusyrikan, ya, ini akan hilang. Jadi penyakit-penyakit batinia, keraguan-raguan, semuanya lenyap dengan bacaan Al-Quran. Nah, sebaliknya untuk penyakit jasmani, Al-Quran pun menjadi obat. Pada zaman sahabat, ya, zaman Rasulullah, ada serombongan kafilah dagang kurang lebih 30 orang sampai kepada satu kampung. Kemudian mereka itu minta kepada penduduk kampung itu supaya dijamu sebagai tamu. Tetapi penduduk kampung itu menolak, tidak mau menjamu mereka. Sampai kemudian penguasa di kampung itu sakit kena sengatan kalajengking, ya, sakit yang luar biasa, demam tinggi, menggigil, dan sudah diupayakan penyembuhan oleh orang-orang sekitarnya tapi tidak sembuh. Maka kemudian ada orang yang mengatakan, coba engkau tanyakan kepada kafilah dagang itu yang kurang lebih 30 orang, mungkin dari mereka ada yang bisa menyembuhkan. Maka utusan dari penguasa ini datang kepada pengusaha ini yang 30 orang. Dikatakan bahwa penguasa ini kena kalajengking, demamnya tinggi, sakit, menggigil, barangkali di antara kalian ada yang bisa menyembuhkan. Maka satu orang dari utusan dagang itu mengatakan, saya insya Allah bisa menyembuhkan. Akan tetapi ya, saya minta dibayar karena engkau tidak mau menyambut kami sebagai tamu. Nah, maka disampaikan kepada penguasa itu dan disiapkan imbalan. Maka kemudian orang ini datang kepada penguasa tadi, diludahilah yang kena sengatan kalajengking, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah dan alhamdulillah sembuh. Maka mereka mendapat imbalan 30 ekor kambing karena jumlah kafilahnya itu kurang lebih 30. Nah, ini bukti bahwa Al-Quran menjadi obat penyakit jasmani dan juga penyakit rohani. Ya, ini gambaran singkatnya. Bahkan di University Boston, Amerika, ada yang namanya terapi suara. Dia menyembuhkan penyakit dengan terapi suara, bacaan-bacaan Al-Quran. Dan dibuktikan oleh seorang dokter berkebangsaan Prancis, Dr. Alfred Tomatis. Dia meneliti pasien-pasien yang terkena kanker sudah stadium 4, kemudian diterapi dengan bacaan Al-Quran, hasilnya membaik. Jadi jelas Quran merupakan obat buat penyakit jasmani dan rohani. Ya, itu. Baik Ustadz Said, untuk yang poin ketiga Ustadz, di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-30 disinggung nih, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinggung tentang pengabaian terhadap Al-Quran. Nah, lalu apa saja nih yang termasuk bentuk pengabaian atau hajar terhadap Al-Quran ini? Mohon dijelaskan Ustadz. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-30 itu Rasul mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang adanya orang-orang yang mengacuhkan Al-Quran atau tidak mengindahkan perintah atau larangan Al-Quran. Dan ini dilakukan oleh orang-orang munafik sebenarnya. Mereka mengaku beriman tetapi sesungguhnya dia tidak beriman. Karenanya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, mereka tidak indahkan, tidak acuh. Artinya orang yang tidak mengindahkan peringatan Al-Quran ini ialah orang yang tidak mengikuti Al-Quran, tidak taat kepada aturan-aturan Quran, tidak mengikuti. Padahal sudah jelas apa yang diperintahkan oleh Allah kita harus terima, taati, dan apa yang dilarang oleh Allah kita harus meninggalkan.
Jadi orang yang tidak memperdulikan Al-Quran adalah orang yang tidak tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bentuk orang yang dinamakan tidak peduli, acuh kepada Quran, ya. Itu. Baik. Kemudian ini Ustadz, untuk yang ini, yang poin keempat, ya. Al-Quran kan merupakan pedoman hidup ya, sebagaimana yang tadi Ustadz Said sebutkan tuh. Nah, dan juga menjadi sumber hukum tertinggi. Nah, kemudian sikap seorang Muslim yang baik terhadap Al-Quran harus bagaimana nih kaitannya dengan tadi, yang poin sebelumnya? Iya. Jadi kaitannya seorang Muslim yang baik dengan Al-Quran, ya, ketika apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, apa yang dilarang oleh Al-Quran, dia harus tunduk patuh. Dia harus menerima segala konsekuensinya, ya. Tidak boleh dipilih atau dipilah. Jangan yang menguntungkan kita atau membuat kita nyaman, memudahkan kita diambil, sementara yang dianggap merepotkan, merugikan, dibuang. Jadi kita harus yakin bahwa apa yang diberikan Allah adalah yang terbaik, maka kita harus taat. Jadi konsekuensinya begitu, jangan pilih-pilah. Jadi kafah, totalitas, ya, secara keseluruhan itu. Ya. Kemudian yang terakhir barangkali Ustadz, ini untuk pemirsa atau siswa dan siswi SDIT dan SMPT Al-Falah, atau bahkan untuk orang tua juga yang di rumah, ya. Nah, pesan apa saja nih yang diwasiatkan oleh Ustadz Said untuk kaitannya dalam memposisikan Al-Quran di kehidupan sehari-hari bagi pemirsa sahabat Dira di rumah? Ya, buat sahabat Dira di rumah, tentunya momen Ramadan sebagai bulan Al-Quran ini kita bisa menjadi mulia dengan Al-Quran. Bagaimana kita bisa menjadi mulia dengan Al-Quran? Ya, yang pertama kita ingat bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui Jibril alaihissalam, dan kemudian Jibril menjadi sebaik-baik malaikat. Kemudian Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi sebaik-baik bulan. Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi sebaik-baik malam dari malam yang lain. Al-Quran diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebaik-baik para nabi dan rasul. Dan Al-Quran diperuntukkan untuk kita, untuk umat Islam yang dalam Al-Quran disebut khairuh ummah, sebaik-baik manusia. Karena itu setiap kita yang rajin berinteraksi dengan Quran, maka kita akan menjadi orang yang baik dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah dalam sebuah hadis mengingatkan, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allam. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau kita ingin jadi mulia, ingin jadi manusia yang baik, khairu ummah, maka amalkan Al-Quran, baca Al-Quran. Karena sejarahnya membuktikan bahwa Rasul menjadi terbaik, bulan menjadi terbaik, malam menjadi terbaik, umatnya pun menjadi umat yang terbaik dikarenakan Al-Quran. Itu saja, mudah-mudahan kita semua menjadi khairu ummah, orang-orang yang baik. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan siswa-siswi SDIT Al-Falah dan SMPT Al-Falah serta orang tua, sahabat di rumah bisa mengambil manfaat faedah dari apa yang disampaikan tadi. Jazakumullah khair sekali lagi. Insyaallah. Kemudian untuk tayangan kali ini ada kuis. Nah, untuk anak-anak di rumah ya. Di sini akan ditanyakan 3 poin pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan ini, 10 penjawab pertama akan mendapatkan hadiah bingkisan yang menarik. Insyaallah. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran? Ya, pertanyaan yang pertama itu, bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran? Nanti ada pilihannya, ABC-nya di bawah ya. Kemudian yang kedua, apa arti asyifa? Ya, asyifa nama lain dari Al-Quranul Karim ya. Artinya apa? Pilih jawabannya ABC. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di dalam Al-Quran
surat keberapakah ya yang disebutkan tentang pengabaian terhadap Al-Quran ya. Itu saja sahabat Dira, silakan dikirimkan jawabannya di kolom komentar. Bagi 10 penjawab pertama yang benar jawabannya akan mendapatkan bingkisan Al-Quran ya dari Ustadz Said Baumar. Insyaallah ada terjemahnya, Al-Qurannya sangat luar biasa ya. Itu saja, jangan lupa like, komen, dan subscribe di akun YouTube Al-Falah Cirebon Channel agar kami bisa menayangkan ya tayangan-tayangan yang bermanfaat terutama di bulan Ramadan ini, agar kita semuanya bertambah ilmu dan bisa mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.